Untuk dugaan kebohongan skala planet macam ini, saya kira pasti sudah sampai ke telinga dan mengusik Bapak Presiden dong. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Namanya orang ya sudah ketahuan ya, kemampuannya itu terbatas, tapi dipaksakan demi ambisi bapaknya. Nggak bagus kan itu ya? Wong masih seneng main mobil-mobilan, main robot-robotan, dipaksa menduduki kursi tertinggi kedua di negara ini. Makin lama makin kelihatan jomplangnya. Ditanya wartawan, nggak bisa jawab, lempar mic ke wakil menteri. Diminta datang ke kampus untuk berdebat, nggak pernah berani. Diminta pidato di daerah, nggak mau. Bisanya bagi-bagi susu, sembako, baju kaos ya. Dan akhirnya sekarang bikin konten. Beberapa pejabat lain juga bikin konten di medsos. Biasanya isinya tentang aktivitas atau kegiatan pejabat itu. Misalnya menteri lagi memimpin rapat untuk membahas suatu masalah, atau kunjungan kerja ke daerah, atau lagi wawancara dengan awak media ya. Ini contohnya akun Instagram Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian ya. Ada foto dan videonya, isinya tentang kegiatan beliau dalam bekerja ya. Kita rakyat ini seneng dong disuguhi video pejabat lagi kerja, ya nggak sih? Seharusnya Gibran bikin konten ya seperti itu ya, memperlihatkan dia sedang beraktivitas, bekerja ya. Namun yang dibikin itu malah Gibran ngomong panjang lebar tentang berbagai topik. Ngomong sendiri ya, menerangkan topik itu. Seperti bonus demografi dan hilirisasi. Kita kalau mau belajar apa itu bonus demografi, mending dengerin dari dosen, pengamat, atau profesor gitu ya. Udah jelas ada dasar ilmunya. Ini kan Gibran yang ngomong, dasar ilmunya dari mana? Kalau mau tahu tentang bonus demografi atau hilirisasi, mending kita cari di Google atau tanya sama Chat GPT. Lagian kita rakyat ini nggak perlu dijelaskan soal definisi masalahnya. Kita mau solusi nyata, ya nggak sih? Mana jutaan lapangan kerja yang dijanjikan? Coba ya Gibran ini bikin konten tentang gimana cara merintis usaha sendiri tanpa bantuan orang tua. Cerita tentang bisnisnya itu, martabak ya, asal mulanya gimana dan apa kabarnya sekarang. Itu saya kira lebih menarik daripada ngomongin konsep yang terlalu tinggi. Mungkin ya. Sejak awal bikin monolog tentang bonus demografi itu, sudah ada analisa bahwa video Gibran itu mengandung motif politik. Yang bilang ini adalah peneliti senior Pusat Riset Politik dari BRIN ya, Lily Romli namanya. Gibran disebut sedang berupaya mencari perhatian publik, terutama untuk menarik simpati generasi muda. Format yang dipilih Gibran adalah monolog atau bicara sendiri. Ini untuk dapat menghindari resiko salah ucap katanya. Ya Gibran sukses sih mendapat perhatian publik ya, tapi hasilnya ya panen celaan dan hujatan. Yang datang melihat video Gibran kebanyakan memilih dislike dan atau meninggalkan komentar yang kritis dan pedas. Lebih pedas dari cabai rawit. Salah sendiri ya kenapa terkesan jadi nebeng kesuksesan film Jumbo dan Timnas U17 ya. Udah gitu juga dituding plagiat atau meniru gaya seorang konten kreator yang sudah terkenal di YouTube, Ferry Irwandi namanya. Oke, sekarang kita kulik secara politik ya. Hanya ada dua partai yang mengomentari soal video Gibran yang pertama, yang tentang bonus demografi ya. Itu pun karena ditanya oleh awak media. Pertama dari Golkar dan kedua dari PKB. Tanggapan mereka mirip ya, dibilang itu biasa aja gitu, wajar. Gak ada yang istimewa. Mungkin mereka sudah tahu gimana hebohnya hujatan netizen ke Gibran. Jadi partai politik ini ya mereka nggak mau terlalu menanggapi, sekedar menjawab aja ya, nggak ada pembelaan gitu terhadap hujatan para netizen. Kut kena getahnya kali ya. Selain dua partai itu nggak ada lagi ya, sejauh ini pihak partai koalisi pemerintah yang menanggapi. Apalagi kemudian muncul video ketiga tentang hilirisasi, yang nggak kalah menarik perhatian publik. Sekali lagi bukan karena isi kontennya, melainkan karena hitungan yang jomplang antara jumlah views dan jumlah like. Ketika yang nonton baru 3 ribuan, jumlah like sudah mencapai lebih dari 47 ribu.
Itu gambar yang sudah sangat viral ya di media sosial. Di kolom komentar videonya sendiri ada banyak netizen yang membongkar kejomplangan atau keanehan ini ya. Juga banyak netizen yang dengan blak-blakan menyebut mereka ke sana tidak untuk melihat videonya, namun hanya melihat kolom komentarnya saja. Tentu saja, dugaan rekayasa jumlah like di video Gibran hilirisasi ini kemudian jadi berita di berbagai media. Bukannya ada berita tentang wakil presiden sedang bekerja, namun beritanya itu di media adalah bahwa wakil presiden diduga membayar buzzer untuk nge-like videonya atau membeli like agar videonya terlihat banyak yang suka. Sekelas wakil presiden loh ini ya. Bukan sekedar pejabat lapisan bawah yang baru menjabat misalnya. Ini tuh orang nomor 2, RI 2. Dia diduga membohongi 280 juta penduduk negara ini dan penduduk dunia. Karena YouTube ini kan global ya. Untuk dugaan kebohongan skala planet macam ini, saya kira pasti sudah sampai ke telinga dan mengusik Bapak Presiden dong. Kan udah jadi berita, nggak sekedar rame di media sosial aja. Coba Gibran berani nggak klarifikasi kejomplangan jumlah views dan like itu di depan publik? Kalau memang mau membantah ya, silakan aja. Saya kok nggak yakin ya Gibran mau melangkah sejauh itu. Nggak mau dan nggak bisa. Karena sudah sampai ke telinga Pak Prabowo. Sudah dihujat ribuan netizen, dituding plagiat, lalu diduga ada pembohongan publik dengan beli like puluhan ribu. Kalau kemudian Gibran membantah dugaan itu, ya bisa jadi kegaduhan baru kan? Nyari masalah itu namanya. Mana mau Pak Prabowo ada masalah baru. Ngurus negara udah repot dan pening. Ini wakil presiden malah bikin masalah baru. Mengapa saya menduga bahwa Pak Prabowo itu sudah tahu dan memantau masalah ini? Karena kemarin hari Minggu sudah ada suara dari pihak istana, diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardianto. Kan sekarang juru bicara buat Presiden Prabowo itu nambah 3 orang lagi ya, Mensesnek dan 2 wakil menteri. Menurut Wamen Juri Ardianto, salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Dan apa yang dilakukan Gibran merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, pernyataan Wamen Juri ini seakan merupakan pembelaan terhadap Gibran ya. Namun saya kira sama halnya dengan kasus program lapor Mas Wapres dulu, ketika ada juru bicara presiden yang sudah ngomong, ya ikut mengomentari, itu malah artinya merupakan peringatan buat Gibran. Dulu kan gitu juga ya, begitu para jubir istana bersuara, program lapor Mas Wapres ini udah nggak kedengaran lagi kan, sekarang udah senyap gitu. Begitu pula soal video Gibran ini ya, nampaknya sudah mengusik Pak Prabowo. Gibran kan sudah dituding berbohong. Masa Pak Presiden nggak tahu? Kalau sudah tahu dan tetap dibiarkan, bisa-bisa Pak Prabowo kena getahnya juga. Jadi pernyataan Wamen Juri itu seolah-olah merupakan peringatan buat Gibran untuk tidak bikin gaduh. Gimana caranya untuk tetap bikin konten, tapi tanpa bikin gaduh? Kita lihat saja perkembangannya ya. Apalagi nih ya, konten yang dibikin oleh Gibran dan timnya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah, kura-kura.